mirip Eric Martin, tapi ketika nyanyi Rolling Stone misalkan atau misalkan lagu-lagu kayak David Coverdale masih dibilang di situ mirip Eric Martin. Kan lagunya juga jauh beda gitu ya, beda. Iya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Memang begitu ya. Jalanin Dikit aja. jalan aja, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Waalaikumsalam. jumpa lagi dengan saya Zaki Abbas dan Kang Project. Terima kasih Zaki Abbas. Salam kenal Kang. Salam kenal. Bisa ketemu di sini ya. Alhamdulillah. Kang, mulai masuk di dunia entertain itu sejak kapan sih Kang? Kalau yang mulai masuk industri tuh dari tahun 99. Kalau hobi nyanyi itu dari kecil, dari sebelum masuk sekolah mungkin ya, sebelum masuk sekolah SD. Jadi waktu itu ya demen aja nyanyi gitu di rumah gitu. Nah, teriak-teriak lah di kamar mandi. Akhirnya sama ibu mungkin ini kelihatannya terus-terusan nyanyi gitu. Iya. Jadi terus konsisten mungkin waktu kecil itu ya, akhirnya dibawalah ke sanggar olah vokal di Bandung, namanya Jejat Paramore dulu, dimasukin ke sanggar vokal itu, kursus lah mungkin, kursus. Terus itu masuk SD udah mulai ke band nih sama temen-temen, band-bandan sambil main gitar juga, karena selain kursus nyanyi dulu sempet juga kursus main gitar. Iya. Karena kan waktu di tempat Kang Jajat di sanggar vokal itu yang ngiringinya gondrong-gondrong nih, rocker-rocker gitu. Kayaknya waduh, keren banget gitu kalau misalkan nanti udah gede pengen gondrong kayak si Om itu. Tapi ya gitaris ya gitu. Ada Kang, waktu itu ada Kang Babon ya udah kalau di Bandung, terus ada Kang Denny Huis, pernah di Riff juga kan. Nah itu aku suka sharing, belajar kursus main gitar. Jadi waktu SMP sama teman-teman nyari partner buat band-bandan, bawain lagu orang gitu kan. Ya udah, jerang-jerang bawain lagu Rolling Stone, Red Hot Chili Pepper gitu. Apa lagi ya? Di Purple, lagu-lagu inilah, lagu-lagu 70-an, lebih ke 70-an sih waktu itu. Klasik rock lah ya. Klasik rock. Ya. Masuk SMP, masuk SMA, berhenti main gitar. Karena ada temen lebih jago gitaris nih. Ya udahlah, daripada capek-capek ngulik itu, harus fokus satu gitu kan. Akhirnya main gitarnya ditinggalin, jadi fokus nyanyi. Band-bandan lah waktu SMA, bawain lagu-lagu Mr. Big. Jadi nggak bawain lagu-lagu lain, khusus Mr. Big. Diulik aja terus, tapi nggak pernah manggung. Jadi di studio aja tiap satu minggu 2 lagu lah, minimal 1 lagu, apa lagu Mr. Big waktu itu. Ya bubar bandnya kan karena jenuh mungkinnya, karena lagunya itu aja terus nggak manggung. Jadi lama kelamaan ya jenuh, stuck gitu, nggak punya lagu sendiri, karena nggak tersalurkan main-main di kafe apa di mana lah gitu. Nah udah gitu pernah masuk pas kuliah, ada yang ngajakin bikin lagu. Nah ini seru nih gitu kan, bikin lagu sendiri. Tahun 97 ngebentuk band itu. Band apa namanya? Waktu itu masih Road 66 namanya. Jadi bikin lagu terus sampai ada mungkin 40 laguan, 50 laguan. Coba di share ke teman-teman, akhirnya masuk major label. Apa major labelnya? Logis Labor. Wow. Di geng-geng itulah, waktu itu geng-geng udah ada Jamrud, Bumerang, terus God Bless mungkinnya pernah di situ juga. Pokoknya rock lah. Rudal juga pernah di situ. Banyak banget ya. Band-band Surabaya, Jakarta, banyak sih, banyak. Rock lah, pokoknya rock Indonesia di hampir semuanya di Logis Labor. Sempat dikontrak lah ya? Ya dikontrak waktu itu 3 kontrak langsung 3 album. 3 album. Kontrak tahun 99, rilis 2001 itu album pertama. Ada 2 single. Yang pertama judulnya Depresi, kalau di YouTube nanti ada kalau mau lihat. Sama Terbuai.
Album 2-nya rilis 2003 kalau nggak salah, sekitar segituan. Terus album terakhir 2006. 2006. Album ketiga itu ya. Album 3 udah. Habis itu nggak major label lagi ya? Enggak, udah. Tapi kan kontraknya lama tuh, 25 tahun. Oke. Ya, terus mau pindah nggak mau boleh? pindah juga kan agak ribet gitu ya, agak mau resign gitu dari. Akhirnya aku resign sih duluan sendiri. Boleh. Akhirnya boleh. Setelah beberapa kali ketemu sama Mas Lo, Pak Log Slaver, akhirnya ya udah nggak apa-apa, bikin itulah resign. Terus masuk ke Terus waktu itu bikin sendiri kan solo ya? Bukan, band itu masih, cuman kan namanya waktu Modern Gang. Pas rilis yang indie itu namanya jadi Mogeng, jadi disingkat lah Mogeng. Ya, karena teman-teman si fansnya Modern Gang juga manggilnya Mogeng, ya udah pakai nama itu aja biar gampang. Sampai sekarang lah ya? Sampai sekarang, alhamdulillah sampai sekarang masih, bandnya belum bubar sih, cuman ya lagi vakum aja. Tapi bikin album lagi setelah itu? Atau single? Kalau si Mogeng itu sampai album 4 berarti. Album 4. Dan dari setelah itu aku keluyuran kemana-mana. Bikin sama Yuke Sampurna waktu itu proyekan lah gitu kan. Namanya Dom Project. Aku waktu itu nge-hire penyanyi juga. Jadi konsepnya mungkin waktu itu kayak The Groove, cuman ada 2 vokalis kan, ada cewek cowok, cuman versi rocknya gitu. Kang dan siapa ceweknya? Ada, namanya Amy Tobing. Oh. Masih itu sekarang? Wah, itu udah jalan berapa? 2 tahun lah, jalan 2 tahun, tapi sering off air juga di Jakarta. Sondre Ali juga sempet, ke Malaysia juga sempet, sama Dom Project. Terus siapa tuh tadi? Amy Tobing. Iya. Kesibukannya apa sekarang? Masih? Sama Gugun Blueser tuh. Gugun Blueser masih ya, masih. Ada ceweknya juga vokalis rocknya. Ada sama Gugun, solo juga sama Bang Pai juga bikin, Pai Burman juga bikin. Sekarang dengan project apa sekarang? Setelah itu sempet bikin juga buat Asian Games ya, 2000 berapa itu lupa, sama John Polivan. Jalan sama off air-nya juga beberapa kali gitu. Terus yang pas pandemi itu General Maya tuh ada Bongki, Indra Pai, vokalisnya ada David Naib, sama Roy Jekonia, termasuk aku, 3 orang. Emang dibentuk kayak gitu 3? Iya, dibentuk 3 penyanyi, 3 biduan lah. waktu ya pas pandemi aja itu. Keluarin album atau single itu? Itu album. Berapa lagu? Single. Ada 11 lagu mungkin, karena dibagi-bagi kan. Ada Roy berapa lagu, David Naib 2 lagu, Bang Pai juga nyanyi 1 lagu, aku juga satu lagu, bagian 1 lagu. Tahun berapa tuh? Pas pandemi itu tahun 2020, 2021. Ya, segituan ya, 2020 lah. Ya segituan, 2020. Di Jombang kan rekamannya. Jauh juga. Jauh. Terus yang menarik kan aku dihubungi Bang Pai. Ya nanya lah, pasti lagi tiarap kan. Semua juga pasti lagi tiarap lah di Indonesia karena pandemi. Akhirnya suruh jalan ke sana. Lagi bikin proyekan General Maya, tapi aku juga udah tahu sih di medsos ya. Lagi pada bikin gitu kan, mau bikin, ada rencana bikin General Maya. Berangkatlah aku ke Jombang. Nanya dulu ada materinya apa gitu Bang, mana lagu apa yang mau dibawain. Enggak, lu kesini aja, nanti on the spot aja bikin di Jombang. Langsung memang bikinnya kan langsung on the spot jamming lah gitu. Ada penulis liriknya, ya gitulah, jamming. Akhirnya jadi 1, 2, 3 sampai lengkap lagu itu. 11 lagu. Sibukan apa sekarang Kang? Sekarang kemarin terakhir 2 bulan yang lalu, Bang Pai mungkin waktu setelah bikin General Maya tuh sempat gua bikinin buat aku. Iya. Jadi waktu itu harusnya dari Jombang itu harusnya langsung ke Bali. Iya. Rekaman buat di project yang lain. Akhirnya tapi nggak jadi. Udah cabut lah, tapi masih sering ketemu, telepon juga biasalah, say hi. Kemarin pas 2 bulan yang lalu lah. Dia mungkin lagi santai di
Jakarta, terus kebetulan villa yang di Bali nya juga lagi kosong. Iya. Sekalian piknik, kita bikin konten kan. Seperti biasa, Bang, lagu yang mana on the spot aja di sini. Ya. Jadilah 3 lagu, tapi yang rilis kemarin tuh 2 bulan cuma 2 lagu yang baru dirilis. Oke. Lagunya ada lagu satunya Takluk sama Rumit. Lagu-lagu galau lah, lagu-lagu cinta galau gitu. Kalau kayak gitu, perjanjiannya kayak gimana kan? Ada sih, ada perjanjian, cuman kalau mungkin sama nggak yang tertulis gitu, nggak, cuman nanti kalau misalkan Booming atau apa? Air, mereka dapat berapa, terus misalkan ada pendapatan dari apapun gitu. Aku juga dapat berapa gitu dari, kan labelnya Bang Pai, Peace Record namanya, tapi publishnya di Aquarius. Oke. Ya, Aquarius. Kang, Ya. ini kan Akang disebut Mr. Big-nya Indonesia lah. Ya. Kata orang-orang Kata sebetulnya orang-orang. enggak bangga juga sih. Beban nggak gitu loh? Bukan beban ya, kadang-kadang karena aku bikin lagu sendiri kan ya. Bukan yang mengcover lagu orang gitu. Memang dari dulu kan bikin lagu, punya karya sendiri gitu. Kadang-kadang pas rilis lagu yang kemarin aja komen-komennya mirip Eric Martin, aduh sebetulnya janganlah, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Udah kayak gitu mungkin. Ya, mungkin ada baiknya, ada jeleknya juga. Tapi kalau misalkan secara jujur sebetulnya nggak pengen juga dibilang, cuman ya udahlah. Mungkin masih mending sih kalau lagu sendiri. Lagu sendiri misalkan aku rilis lagu apa dibilang mirip Eric Martin, tapi ketika nyanyi Rolling Stone misalkan, atau misalkan lagu-lagu kayak David Coverdale, masih dibilang di situ mirip Eric Martin. Kan lagunya juga jauh beda gitu, Iya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Memang begitu ya. Jalan aja, nggak apa-apa. Tapi senang ya dibilang suara mirip. Ya senang, karena memang ngefans juga sih sama Eric Martin. Makanya dulu kan waktu SMA band-bandan sama temen-temen, memang ya setiap minggu tuh harus hafal 1 lagu minimal gitu. Kalau latihan tuh pasti ada lagu baru gitu terus. Selesai S1? Enggak, cuman 4 semester. 4 semester. Kenapa tuh? Keburu nikah. Keburu nikah. Jadi nikah muda waktu itu, 19 tahun nikah. Nggak dimarah sama orang tua ya? Nggak dimarah sama orang tua? Enggak lah. Tapi kan berbarengan sama itu juga, sama pas kontrak album sama Logos Labor tuh pas tahun 99. Itu kontrak, terus menikah. Jadi udah jalan musik aja. Lebih fokus di musik. Orang tua dukung nggak ya? Ya dukung aja dari kecil, soalnya memang dijeblosin, tersesat di jalan yang benar gitu. Makanya kan dimasukin ke sanggar, berarti kan memang support dari kecil. Betul. Kang, nyangka nggak kalau misalnya sampai sekarang itu dikenal lah sama orang gitu? Enggak sih, nggak pernah nyangka sih, nggak pernah gimana juga. Pokoknya bikin karya aja. Masih sekarang, alhamdulillah masih ada semangat ya buat bikin lagu. Iya. Yang paling susah itu kan menurut aku konsisten, karena pernah keputus-putus juga gitu. Misal lagi fokus main band, lagi fokus bikin lagu sempat bikin yang lain jauh di luar musik, pernah gitu. Sempat putus-putus. Kang, kalau ini kan berubah nih masanya di zaman dulu dan sekarang ya. Mulai dari kaset, sekarang kan digital ya. Iya. Apalagi kalau susahnya itu menjual lagu sendiri di zaman sekarang. Kalau disuka sama masyarakat, alhamdulillah ya. Iya. Bisa viral dan sebagainya. Nah, menurut Akang gimana tuh? Ya ada bagusnya, ada mudah dan ada susahnya juga gitu. Sekarang kan kalau mau bikin lagu bisa di mana aja gitu kan. Software juga banyak yang gratisan lah. Iya. Ya, jadi ya itu mudahnya. Kalau zaman aku kan masih rekaman pakai pita master yang gede gitu kan. Terus juga sangat jarang. Proses bikin lagunya juga memang ya lebih rumit lah, harus memang. Kalau sekarang kan salah bisa di
copy paste atau misalkan suaranya false bisa ada software namanya Melodyne, bisa di edit sedemikian rupa, mau tempo bisa dikuant, pokoknya lebih mudah sih. Tapi kan susahnya di marketing ya Kang. Ya marketing, tapi harus banyak pakai modal sendiri dan sebagainya. iya, pakai modal sendiri, tapi nggak banyak teman-teman juga sekarang bikinnya bisa dikatakan saya nawe gitu, nggak terlalu ribet, tapi kalau memang harus viral ya viral aja. Oke. Ada juga yang memang produksinya gila-gilaan kayak zaman dulu habis ratusan juta bikin klipnya mahal banget gitu kan. Tapi ya cuma segitu aja. Ada juga yang kayak gitu kan. Jadi ya balik lagi ke materi, dan kan katanya tiap lagu itu ada punya rezekinya masing-masing, ada ruhnya masing-masing di tiap lagu tuh, katanya ada begitu sih. Kan sekarang kan musik rock itu peminatnya kalangan masyarakat tertentu lah ya. Iya. Apakah milenial atau yang kalau zaman sekarang mungkin lagi ini ya, lagi musik senja katanya, lagi ini ya. Ya gimana ya? Aku juga ngikutin lagu-lagu itu. Tapi kan nggak bisa, maksudnya mau kayak gitu juga enggak. Intinya bikin yang sesuai selera aku aja, bikin aja gitu kan. Yang penting dibunyiin aja dulu. Kalau nggak dibunyiin kan nggak jadi lagunya. Gitu. Apa plus minusnya musisi zaman sekarang sama musisi zaman dulu gitu? Sekarang juga hebat sih. Aku lihat gitaris tuh anak SMP, anak SD juga kalau lihat di YouTube, gila-gila, sakti banget gitu. Kalau dulu kan ya mungkin memang berbeda dari tahun ke tahun kan, dari zaman ke zaman. Ya itu ada plus minusnya pasti. Kalau dulu kan kita bikin musik mungkin 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan baru nyampe ke wilayah mana gitu kan. Kalau sekarang pokoknya kan harus, kalau nggak masuk TV nggak bisa populer mungkin waktu itu ya. Gitu ya. Kalau sekarang nggak harus masuk majalah gitu. Kalau sekarang kan sekarang rekaman aja live gitu. Kalau lagu sendiri posting, kalau harus viral ya bisa aja kan sekarang. Ya itu mungkin gampangnya ya, zaman sekarang tuh gampangnya, mudahnya. Ya tergantung, dia balik lagi ke materinya sih. Pas momennya liriknya kena gitu kan. Untuk zaman ini ya udah berarti aman. Faktor oke. Genre Kakang ini apa sih sebenarnya? Waktu zaman Modern Gang dibilangnya rock and roll. Terus sama Yuke Sampurna itu lebih rock lah, lebih gelap. Kalau yang kemarin dibikin pop. Mungkin karena udah tua mungkin ya, udah agak berumur, capek teriak ya. Kita pengen menikmati aja yang gini aja deh gitu. Tapi jiwa itunya masih ada sih, maksudnya masih suka sih rock, dengerin lagu-lagu rock masih. Pernah nggak manggung disuruh bawa lagu pop atau apa gitu? Sering bawa lagu gitu pop, sering. Berapa sih yang single yang pernah dibuat sama Kang? Ada 4 lagu sih kalau di Spotify yang solo ya. Yang ada 4 lagu. Masih jalan aja kan, baru 2 bulan. Yang ini sekarang yang baru ya. Kalau dengan Mogeng tuh saya nggak pernah ngecek juga tuh, karena itu kan langsung dipegang sama. Masih dapat royaltinya sih. Alhamdulillah nggak ada reportnya, dan nggak nanyain juga. Kayak gimana ya, itu kan harus bakar band gitu kan. Harus ngobrol bareng berarti kan, dan anak-anak tuh cuek aja gitu, nggak nanyain kayak gitunya. Enggak. Terus kesibukan Mogeng sekarang apa? Anak-anaknya kalau komunikasi masih sih sama gitaris, kemarin juga ketemu sama si Mas Budi, ngobrol musik juga, tapi nggak bikin, belum bikin lagi. Kalau misalnya disuruh kumpul untuk bikin project baru, bisa aja. Cuman kan udah punya kesibukan masing-masing ya, kayak si Aji sama siapa, Budi sama siapa. Aku juga mungkin kemarin lagi keluyuran. Tapi masih di dunia musik lah mereka semua. Masih di dunia musik. Mau dunia ini olahraga pindah ke takutnya ya jadi atlet gitu. Iya. atlet bela diri. Masih lah. Kang, musisi idola Kang siapa sih? Banyak sih kalau di Indonesia tuh. Yang jelas Ahmad Albar,
Terus Kakak Seleng banyak banget. Once, David Naif Banyak ya. banyak. Kalau yang di luar, Yang di luar Eric Martin yang jelas Martin, pasti jelas. itu kan David Coverdale, terus Mick Jagger, Bad Plan, banyak. ada nggak satu sosok yang bisa bikin, oh mulai dari baju juga gue mesti kayak dia gitu. Kalau zaman dulu ya, waktu itu sempat ikut gaya-gayanya Robert Plant gitu. Nah, Iya sempat. Karena kriwilnya sama gitu kan. Terus waktu itu kan bilangnya jangki ya. Waktu kayak ini ngikutin lah gitu. Sempet ngikutin. nah siapa sih yang paling mendukung di keluarga? Ibu sih. Ibu. Ibu paling mendukung karena memang ya dari kecil. Gitu. Ya, ibu paling Ibu. mendukung. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Masih ada ibu ya. Aku aja kemarin kan baru ini kan baru posting, baru upload yang rilis yang lagu sama Bang Pai itu. Kalau aku kan dengerin paling 1-2 kali lah gitu. Udah. Ibu tuh sehari tuh streaming mungkin ada 10 kali, 12 kali lihat YouTube nggak bosan-bosan, tapi nggak di-download. Langsung dibuka di YouTube. Kasih komen kayak gitu kan. Iya, harusnya komen ini anak gua loh. Kalau ada nyokap kasih komen. Gitu. Tiap hari. Terus tuh ibu sepanjang masa gitu. Ya, kan. Ya. minimal ya alhamdulillah. Ya, berarti ibu suka banget tuh dengan lagu itu. Oke. Ya, jadi ada puas bangga lah gitu. Bangga ya. Ada Seneng aja seneng. Senang ya. Ada penerus nggak Kang? Penerus ya ada kan, aku ada anak 2 tuh kan. Yang paling gede bagus suaranya, cuman mungkin belum pede. Yang ini yang cewek itu pedenya ada, cuman kalau buat teknik kayaknya belum. Karena dia lebih ke demen nge-rap lah. Beda ya aliran. Beda. Tapi nggak diarahin. Diarahin sih, yang adalah teman-teman di Bandung bikin charity untuk Gaza. Ya, ada Kang Dani Sprit, ada Kang Erlan Wahda, Zaki 4 Meniti, terus Joling juga ikut. Siapa lagi ya? Arif El Kasih, Beat E. Nah, anak aku tuh yang cewek ngikut studio kan. Ditanya sama si Kang Jaki, Neng, apa gitu lupa. Bisa nyanyi nggak? Saya soalnya butuh penyanyi anak kecil gitu, baru keingetan. Dia kan lumayan pedenya. Ayo, gitu. Terus buat aja rekaman. Wah, liriknya langsung dibikin sama. Ada yang bikin lirik di direct langsung sama Beat E, udah langsung nyanyi aja. Bisa. Oh, alhamdulillah ya. Kan masih mungkin anak kecil masih cerdas ya, ngapalin lirik rap langsung berapa menit langsung nempel di kepala. Kalau udah agak umuran begini kan wah pasti lama. Sehari mungkin itu harus diulik. Emang pernah manggung lupa lirik? Ya sering. Tapi kan sekarang aman, biasanya kan suka baca teks ya. Kebalik-balik lirik mah pasti semua penyanyi kayaknya pernah. Lupa lirik. Apa sih pengalaman yang berkesan selama manggung kan? Selama manggung, oh iya dilempar tuh pernah di. Ada yang nggak suka juga atau gimana? Ya karena waktu itu band baru rilis si Modern Gang. Ya tahu baru rilis beberapa bulan lah. Waktu itu ngebuka konser Jamrud. Kan masanya gila tuh, edan banget, banyak udah lagi ya ngebuka Jamrud, penonton kan udah pasti Jamrud. Wah ini band dari mana mungkin? Wah, rock and roll gitu tiba-tiba. Tapi ada beberapa dilihat di depan, ada yang udah tahu juga lagunya, cuman tiba-tiba ada ngelempar. Untuk nggak kena muka ya? Kena rambut tapi nggak sakit. Apa ini? Wah ternyata gorengan. Bakwan dilempar ya makan. Itu Harusnya diambil ya Kang? ya harusnya diambil karena apa gitu, kena anjir. Dan kena kamera juga, temen pas lagi kamera. Kalau dulu kan gengsi gitu kan, mau diposting. Kalau sekarang mah seneng. Apa-apa lah, pasti ada aja kan kayak gitu. Pas nggak ada penonton ambil ya. Belum 5 menit gitu kan. Itu lumayan. Gitu. Nah, gini. Tapi asik, seru lah. Asik ya.
seru. Kan dulu kan sama Mogeng ya, album kedua itu sempat viral atau gimana ya? Yang Ya. judul Sidoli ya? Ya boleh dikatakan kalau selama ya di antara lagu-lagu lain itu yang paling agak banyak peminatnya sih di antara lagu-lagu lain yang ada di Modern Gang ya. Ceritanya gimana kan? Tentang lagu itu? Yang nulis lirik kebetulan Pengalaman pribadi atau gimana? enggak. cuman sempat anak itu ada tour di Surabaya, ya tour interview ke radio-radio, jalan sama manggung juga. Bikin lagu lah ya? Ya, keliling-keliling lah gitu, keingetan nih si basis tuh kan lumayan cepet juga tulis lirik, cuman dia kan agak nakal gitu, liar gitu kan kalau nulis lirik. Nah waktu itu kan aku ada lagu tapi belum ada liriknya. Iya. Jadi pas pulang dari Surabaya, ya ada kesan mungkinnya dia tuh, nelfon malam-malam tuh, Rud, lu kan ada lagu yang belum ada liriknya. Terus dia kan nelfon sambil briefing di telepon lama banget. Akhirnya gue tulis, jadi lagu itu direkam. Nah itu yang lumayan rame lah di antara lagu lain di Modern Gang. Kan banyak tempat gituan. Kenapa nggak dibikin lagu semuanya tuh? Ya kalau mungkin sebetulnya nggak ke situ, tapi memang udahlah ke situ lah, nggak apa-apa ya. Udah ke situ kan kalau tempat lain apa sih? Kalau di Bandung tuh ada Black Juice. cari temen nggak enak. Kalau itu kan Doli, fantasi satu malam. Kalau itu kan enak sendiri. Keren. Doli. Fantasi satu malam. Tapi jadinya ya nama orang pacar lah gitu. Pacar. Cuman mungkin kalau sekarang nggak mungkin tulis lirik lagu itu ya kayak gitu, mungkin untuk seusia gini nggak mungkin. Kalau itu kan masih Kan sekarang kan kalau mau ciptain lirik itu harus yang viral lah ya, iya supaya cepat naik lah gitu. iya katanya sih begitu. Kenapa kan nggak kayak gitu? Nah kalau itu kan lagu itu kan betulnya langsung dari Tuhan mungkin ya. Ketika nulis tuh kan pasti ada langsung dari sana. Kita kan tinggal ini aja, tinggal explore aja gitu. Tapi misalkan punya temanya ini, nah tinggal nanti juga jalan sendiri gitu. Langsung dikasih dari Tuhan. Mogengs itu nama fansnya apa sih? Kalau si fans Mogeng tuh ngasih nama tuh si Gangstar, bukan Gangstar. Nah dia tuh ada Gangstar Medan, biasalah ada Gangstar mana gitu, ada fanbase-nya. Ada fanbase-nya. Sampai hari ini mereka ngikutin semua. Masih ngikutin. Masih. Ketika aku solo juga banyak yang toxic banget ya. Dibilang toxic, ada juga sih. Ada juga. Jadi pasti konser tuh walaupun di mana mereka ngikut datang. Ada kayak gitu, ada. Ada cerita lucu kayak gitu pengalamannya. Ada sih di ngikut kemana aja. Jadi tiba-tiba gini, main di Surabaya misalkan, kaget pas buka kamar hotel, tiba-tiba kamar si fansnya ada di depan, ada di ruangannya di kamar yang lain, padahal nggak tahu tiba-tiba ada gitu. Berarti ya segitunya, berarti ya lumayan ini lah berarti ya, lumayan fanatik mungkin ya. Bukan kodam itu ya yang ikut kemana-mana. Itu apa namanya? Biasanya kan kayak gitu. Iya. Enggak ada ngikut kemana, pas bikin klip di Jakarta tiba-tiba ada gitu. Sekarang mungkin udah nggak keluyuran juga, mungkin di rumah lah mungkin. Jadi tapi masih mantau mah. Kalau di medsos sih masih. Nggak minta ongkos pulang ya? Enggak, dia jalan sendiri. Keren. Gitu loh. Untuk kedepannya rencananya apa kan? Ya aku pengen bikin sama si Mogeng juga, terus ada juga temen lagi ada beberapa lagu udah dibikin sih, pengen dikeluarin aja. Ya karena sayang kan udah waktu gitu kan, apapun udah dibikin ya pengen dirilis aja, dikeluarin aja. Biar ada berapa lagu? Banyak?
Banyak sih ada. Banyak. Iya, kita nggak tahu dari mana rezekinya. Nah itu kan sama ini temen juga ya udahlah bikin apa kayak gitu yang positif lah gitu kan. Nggak capek tuh misalnya main di band ini, main di band ini, main di band ini gitu. Karena di band ini juga lagi kosong gitu. Oke. Lagi vakum, daripada ini aku bikin gitu. Bikin. Tapi masih satu tongkrongan sih di situ. Tapi takutnya nanti pas apa deh ada undangan Bentrok. manggung bentrok gitu. Nggak pernah sih Nggak pernah ya? nggak pernah. Aman-aman aja. Siapa duluan, siapa cepet dia dapat. Gitu. Lu butuh gue oke ya. Aman aja sih kalau teman-teman sih aman. Ya, alhamdulillah maksudnya ngerti aja dan mereka juga kan punya proyekan juga musik di luar aku misalkan ada yang lainnya juga. Jadi saling support aja sih. Saling support aja. Kedepannya pengen lebih ke rock atau ke pop? Kalau sekarang yang kemarin sebetulnya yang dibikin sama Bang Pa itu kan 2 lagu. Waktu di telepon tuh obrolan pengennya bikin rock malah, bikin yang rock, cuman nyampe ke sana mungkin suasananya agak santai gitu, agak hikmat. Jadi lagunya yang keluar ya itu lagu pop itulah. Udah lagu pop aja nggak apa-apa, jalan. Dapatnya itu ya udah itu aja. Jadi nggak pernah direncanain bikin mau apa gitu, tapi pasti biasanya suka berubah. Jadi ininya aja, sedapatnya aja. Sedapatnya aja. Ini kan habis ngeluarin single ya? Iya. Single baru Bang Pa ya. dengan Bang P ya. Itu nanti ada rencana untuk konser tunggal nggak? Nah, baru beberapa hari kemarin lah ada rencana mau bikin, dia kan ada apalah udah dapat sponsor lagi, mungkin lagi nyenggol sponsor. Ya lagi dibicarakan. Ya mudah-mudahan jalan. Apa setelah pemilu lah gitulah, tanggung ya. Setelah pemilu kayaknya udah ada presiden baru, kita bikin, mudah-mudahan jalan. Ada pesan-pesan buat anak muda nggak yang mau masuk dunia entertain atau enggak yang mau masuk dunia musik, khususnya genre rock and roll? Bukan pesan-pesan nih, lebih sharing aja ya. Sharing. Sharing aja, saling aja gitu kan. Ya paling gitu sih yang kalau menurut aku pribadi. Buat konsistennya yang agak di ini lagi gitu, karena susah banget kalau nggak konsisten. Ya itulah, berat, memang harus terus gitu. Yang ya bikin lagu kalau misalkan mikir biasanya agak susah juga. Intinya ya dinyalain aja dulu, ditulis aja dulu, nanti juga biasanya jadi. Oke. Ya. Kang, nyanyi dong. Boleh. Pinjam gitar dong. Lagu yang kemarin ya? Yang mana ya? Lagu baru ya? Lagu baru, coba sepotong aja, nanti kalau lihat fullnya bisa dilihat di YouTube. Nggak apa-apa, nanti dia download bisa aja nggak apa-apa. Di konten digital. Oke. Eric Martin, Indonesia. Bodohnya aku mencintamu, padahal kau tak cintaku. Berkali-kali ku cemburu, tapi kau tak mau. Berkali-kali kau cinta, tapi aku takut denganmu. Di manakah empati dirimu, sampai kau tak mau. Apakah kurangnya diriku tak berharga di matamu?
Aku tahu perasaan wanita seperti dengan dirimu. Besar, besar rasa cintaku kepada dirimu, kepada dirimu. Rendah, rendah harga diriku untuk mendapatkan cintamu, untuk mendapatkan cintamu. Pernah gabung dengan grup band black metal ya? Oh iya, dulu waktu awal-awal SMA kalau nggak salah. Jadi gitaris main gitar, tapi ada penyanyinya. Itu kan sekumpulan band yang memang isinya tetangga semua, satu RT bahkan semuanya satu RT. Jadi basisnya Bie War kalau di medsos, basisnya, terus Tantan, drummer, vokalisnya Ode Balung, saya main gitar. Waktu itu mereka udah pada gondrong-gondrong, dan keren-keren gondrongnya. Aku masih cepat bahkan waktu itu kan. Black metal, manggung tuh biasanya pakai makeup itu kan, makeup masker gitu. Jadi paling mungkin di antara teman-teman yang lain, aku paling cupu karena rambutnya masih cipin. Ya, sampai sekarang bandnya masih ada. Masih ada Mortality masih ada. Formasinya masih vokalis sih yang masih utuh dari dulu. Vokalis Ode sama basis Bie masih. Kang, nyanyi itu dong yang lagu si Dolly. Boleh. Boleh kan? Oke. Si Dolly yang cantik manis berbaju merah berbodi hitam, bibir seksi gitu tebal bisikan rayuan. Bercoba-coba menahan hasrat dan emosi di dalam dada, menjadi tinggal teringat libidoku datang. Perlahan-lahan ku coba beranikan diri, ku ajak dia berkencan cuma satu malam. Satu persatu ku lepas si Dolly, dia terdiam saja ya. Ku ajak dia berkencan, dia mulai terangsang. Dolly, fantasi satu malam. Emang Dolly seksi, yeah. Dolly, fantasi satu malam. Emang Dolly seksi, yeah. Satu lagi lah, yang lagi. Mr. Big-nya. Mr. Big yang mana Just ya? What Baby gitu. Gitarnya susah tuh. Yang atau enggak Werewolf kayak apa gitu. Nothing But Love atau apa. Dulu Eric Nardin aja ya, solo. Oke. You're not there. Your
a band where you come to me, dancing around. Everyone watching like me really sound, but I'm the way you love me. Strong and wild, slow and easy, hard and slow, so confusing. I am the way you love me. I could think you nothing down. I love around, love it's you. They all come down to a reason. I could never leave without you, baby. But I'm the way you love me. Strong and wild, slow and easy, hard and slow, so completely and the way you love me. Terima kasih. Makasih Kang. Keren Kang. Ya, Turdun, terima kasih banyak buat Zaki Abbas. Zaki Abbas. YouTube channel. Oi. Sukses terus. Amin. Guys, usai sudah bincang-bincang kita dengan Kang Rojek Mogeng. Masih pakai Mogeng ya? Masih. Nah, semoga banyak manfaat. Amin. Dan see you di next episode guys. Bye. Wassalam. Makasih Kang. Sehat selalu dan sukses selalu Kang Rod.